Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu saya baru sampai dari umroh ke Turki. Rencananya 12 hari. Kemudian ternyata ada perubahan jadwal yang dari 12 hari jadinya 11 hari. Beberapa jamaah tentunya merasa amat disayangkan, ya. Wah, sayang, kan harusnya 3 hari di Turki, ya. Jadinya cuma 2 hari. Tapi karena ilmu magnet rezeki, ya, ilmu magnet rezeki semuanya bagus. Nggak ada yang nggak bagus, ya. Bagus itu, husnudzan billah, ya. Apapun yang terjadi pasti adalah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dipilihkan itu adalah pasti yang terbaik. Dan ternyata 2 hari ini Istanbul kena badai salju. Kena badai salju, ya. Pas persis dimulainya di tanggal 6 dini hari, persis kami take off. Jadi persis kami take off dari bandara, ya. Kemudian sekarang ini terjadi badai salju. Seandainya memang jadwalnya 12 hari, maka saya tidak ada di sini. Ya, masih ada di Istanbul, ya, dan masuk ke hotel transit sebagaimana yang dialami oleh jamaah kami Mihrab Qalbi yang dipimpin oleh Ustaz Rosyidin. Dan pastinya itu juga yang terbaik buat jamaah beliau, betul? Ya. Jadi subhanallah, inilah Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh kehidupan kita dengan kehidupan yang terbaik. Termasuk SPNK naik 3 kali lipat. Betul ya? SPNK naik, TDL naik, BBM naik, insya Allah semuanya naik. Sebagian orang tidak menginginkan hal yang demikian, ya, nggak mau, dan mengatakan bahwa apa yang salah dari kehidupan ini sehingga akhirnya kehidupan jadi berat, kehidupan jadinya tidak ringan, ya. Kehidupan jadinya bertambah beban dan seterusnya. Tapi kalau kacamata kita adalah kacamata Allah Subhanahu wa taala, maka hati tenang aja, ya. Karena semuanya pasti yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala inginkan buat kita. Walaupun tetap, ya, yang namanya pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatnya, Allah yang maha membalasnya. Cuma urusan kita tetap urusan bersyukur, ya. Urusan kita adalah urusan tetap menikmatinya di detik pertama ketika kita menerima berita, ya. Ketika pertama kali menerima berita bahwa dari 12 hari jadi 11 hari, kemudian sebagian jamaah pastinya tidak menerima. Tapi kemudian, ya, sekarang lagi rame di grup kami, ini kan baru pada pulang, masih pada istirahat, belum belum lepas jet lag-nya, ya. Saya kemarin seharian setengah hari ngisi manasik, sekarang jalan lagi, ya.
Ini kepala masih ini kayaknya masih Turki aja ini. Di detik pertama ketika kita menerima segala sesuatu, maka di situ kekuatan. Di detik pertama, ketika kita mampu mengetahui di detik pertama dan mengetahui hakikat di detik pertama, maka itu adalah sebuah kekuatan seorang mukmin. Bahkan di situ adalah rahasia keajaiban. Ya. Hari ini kan kita akan belajar 7 langkah keajaiban. Ya, 7 langkah keajaiban. Ini belum diupload ya di channel ya. Ini kayaknya ya sudah sekarang aja direkam, gitu kan, terus kemudian nanti diupload di channel. Udah pada masuk channel Telegram semua kan? Alhamdulillah sudah ya. Ya. Saya pun ketika lagi namanya manusia ya, naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini naik turun. Kalau bahasa saya, kalau dalam seminar atau training, itu dia seperti kilometer. Naik turun. Ya, naik turun. Ya. Nah, ketika lagi turun, saya dengerin Telegram saya. Ya. Dengerin, Masya Allah, naik lagi. Betul ya Bu ya? Lagi ngepel, lagi nyapu, lagi masak, biasanya ibu-ibu laporannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika ada seorang sahabat wanita yang beliau ini kehilangan suaminya. Beliau kehilangan suaminya, meninggal dunia, dikuburkan. Ketika dikuburkan, kemudian ya yang menguburkan bersama dengan mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian udah selesai, semuanya pada pulang. Ini wanita masih nangis di depan pusara suaminya. Rasulullah lewat. Ya. Kemudian Rasulullah bilang gini, singkat. Ya. Yang sabar. Udah gitu doang, Rasulullah nggak ngomong apa-apa. Cuma singkat. Kemudian ini wanita nggak tahu kalau ini yang ngomong Rasulullah. Kemudian akhirnya dia bilang gini, kamu tidak tahu apa yang kurasakan. Biasa begitu ya. Kalau kita lagi mengalami hal yang tidak sederhana, terus kemudian ada yang nasihati kita, kok tahu banget kamu ya. Emang kamu tahu apa yang kurasakan ya? Tapi karena Rasulullah SAW ini ya digituin ya udah Rasulullah ya namanya orang lagi sedih, pergilah Rasulullah SAW. Tapi temennya ngeliat, kok Nabi digituin? Ya, kok Nabi digituin? Langsung datang, kamu tahu nggak itu tuh Nabi? Astagfirullahaladzim, itu Nabi? Nabi, Masya Allah. Yang dukanya langsung hilang sekejap ya, karena kecintaan mereka terhadap Rasulullah melebihi segalanya, maka sedihnya ya pas dibilang itu Nabi langsung hilang. Ya. Langsung lari ke rumahnya Rasulullah SAW minta maaf. Ya Rasulullah, saya minta maaf. Ya nggak apa-apa kata Rasulullah. Cuma ada cumanya, ya keajaibannya sudah hilang. Padahal saat itu, ya Rasulullah lagi sabar, yang sabar. Itu kan lisannya Rasulullah. Lisan Rasulullah kalau diterima, ya. Pas misalnya kalau dia tahu lah itu dari Rasulullah SAW yang sabar, kemudian diterima dengan baik, di situ ada keajaiban. Cuma dia nggak terima, ya kamu tidak tahu apa yang kurasakan. Ketika ditolak seperti ini, maka keajaiban yang besar langsung hilang. Ya. Keajaiban yang besar itu langsung hilang karena dia tolak. Nah pas dia tolak begitu, ya sudah nggak ada keajaiban. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW setelah itu mengatakan as-sabru inda shatmatil ula. Sabar itu ditumbuhkan pertama. Ya, yang namanya sabar itu ya bukan ditumbuhkan pertama, bukan ditumbuhkan keberapa kesekian, tapi ditumbuhkan pertama ketika kita terjadi berita handphone hilang. Ya. Pas handphone hilang, aduh, gimana nih? Panik ya. Setelah itu ingat materi mana terus ya. Astagfirullah. Setelah sekian lama baru kemudian dia sadar ya.
Ya nggak apa-apa sih, udah bagus, tapi keajaiban yang besarnya sudah hilang. Jadi kapan terjadinya keajaiban yang sangat-sangat besar itu kesempatannya? Itu bukan pertama. Pas handphone hilang, oke. Ya. Di detik pertama itu dia siap menerima ya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini jamaah ya dari 12 hari jadi 11 hari Ustaz. Ya. Dalam hati saya, ini ada yang bisa menerima di detik pertama ya. Ada yang ada yang tidak bisa menerima ya. Ya ada yang minta kompensasi kan ya, namanya wajar ya, namanya juga udah bayar ya. Kompensasi, alhamdulillah karena kita ternyata bisa cancel hotelnya, ternyata bisa kita kembalikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang ini ternyata tidak sederhana. Pengetahuan tentang kesabaran di detik pertama ini adalah modal seseorang untuk mendapatkan keajaiban besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita didik terus gitu ya, maka kita akan menjadi manusia yang super ya. Dan manusia yang super inilah manusia yang ya tiap harinya menerima keajaiban demi keajaiban demi keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya keajaiban ini adalah rezeki yang besar. Kenapa saya sebut keajaiban? Karena dia beyond sunnatullah. Beyond sunnatullah. Ini sunnatullah nih. Ini sunnatullah. Keajaiban itu di atasnya sunnatullah. Keajaiban itu di atasnya sunnatullah. Jadi yang namanya sunnatullah itu kalau kita mendidihkan air di 100 derajat dia mendidih. Itu sunnatullahnya. Pas kita pegang panas itu sunnatullah. Tapi pas kita pegang dingin ini namanya keajaiban. Ya. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Maka yang kita inginkan di dalam keajaiban itu melebihi batas sunnatullah. Sunnatullah itu kalau kita melakukan A dapatnya B, sebab akibat. Gitu. Sebab akibat. Ya. Itu sunnatullah. Makanya di dalam dunia barat itu dikenal yang namanya metode penelitian. Ya. Metode penelitian, ada hipotesa dulu, diuji hipotesanya, kemudian diuji lagi, sampai kemudian akhirnya kesimpulan. Itu adalah sunnatullah. Sunnatullahnya apa? Ya sunnatullahnya ketika air didinginkan 0 derajat dia membeku, itu sunnatullah. Sunnatullahnya apa? Sunnatullahnya kalau kerja sekian jam dapat UMR. Ya. UMR di Jakarta katakan 3,5 juta. Ini sunnatullah. Tapi ada seorang satpam ternyata ya, gajinya nggak 3,5, gajinya 15 juta. Dari jalan yang dia nggak paham, dari jalan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Nah kalau tidak bisa dijelaskan secara logika, ini yang namanya keajaiban. Kok bisa gitu? Nah, kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ada di depan saya ini manusia ajaib atau manusia biasa? Betul ya? Siap ya? Iya dong, kita manusia ajaib. Ajaibnya gimana? Ajaibnya utang Indonesia 4.000 triliun. Itu sunnatullahnya kalau dihitung-hitung ya, berapa tahun baru bisa lunas? Ya. Kalau dihitung-hitung 4.000 triliun. Masyarakat Indonesia udah ada yang hitung dah tuh ya. Sampai anak 3 generasi itu belum lunas, Bapak Ibu. Apalagi ditambah terus. Kalau mau pakai logika, nggak akan pernah lunas. Apalagi pakai ilmu ekonomi sekarang yang dikuasai oleh Menteri Keuangan. Bapak Ibu, ya. Maka kita pengen 3 tahun lunas, betul ya? 3 tahun lunas, kalau bisa malah lunas hutang seketika. Seperti judul audio yang di Telegram. Lunas hutang seketika, kita nggak punya hutang kok. Kalau Allah mau, makanya di dalam ilmu Islam
Itu Allah nggak bicara tentang ilmu sunnatullah. Baca Al-Quran Bapak Ibu. Sepanjang kita membaca Al-Quran, Allah selalu menjelaskannya keajaiban demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Supaya apa? Supaya keajaiban itu menginternalisasi di dalam diri kita. Kok bisa ya? Kok ngepas ya? Pas take off, badai mulai. Kok bisa? Gimana ngejelasin secara logika? Emang saya tahu, emang Mihrab tahu, emang travel tahu, emang penyelenggara dari turnya itu yang di Istanbul tahu kalau akan ada badai? Nggak bisa Bapak Ibu. Ini ada kalau sekarang kan udah pada canggih ya, handphonenya ada weather. Di sini nggak ada, ya. Di weather ini suhu Turki itu nggak ada kelihatan kalau akan ada badai. Tiba-tiba badai. Nah ini alhamdulillah jadi cerita, ya. Alhamdulillahnya sekarang malah jadi cerita. Nah ini yang namanya beyond sunnatullah. Makanya kalau Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ya innama amruhu idza arada syai'an, sesungguhnya ketika ya Allah menginginkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, kalau dia menginginkannya, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi, maka jadi. Ya udah, begitu aja ilmunya. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kan ilmunya Allah. Apakah bisa manusia memiliki ilmunya Allah? Enggak bisa. Cuma Allah berkenan memberikan ilmu itu, ya, berkenan memberikan keajaiban itu kepada siapa yang dia kehendakinya setelah dia melalui 7 prosesnya, 7 langkah yang mau kita proses, ya. Mau berproses Bapak Ibu? Nah, kalau kita mau maka ya, kalau seandainya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan dengan baik, dahsyat. Tiap hari kita dapat keajaiban. Ajaib aja hidup kita. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya. Seperti misalnya gini ya, sebenarnya kita nih hidup keajaiban itu udah setiap hari. Sampai sekarang nggak pernah tuh dipelajari secara, coba Bapak Ibu cari ilmu barat yang menerangkan tentang keajaiban. Nggak ada Bapak Ibu. Ya. Palingan akhirnya mereka mulai meraba-raba. Ada ilmu law of attraction, gitu ya. Hukum tarik menarik, ya. Tapi ya sederhana sekali, ya. Karena Islam ini lebih dahsyat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika kita ingin hidup kita penuh keajaiban, maka ada 7 langkahnya, ya. Ada 7 langkah yang membuat kita akhirnya hidupnya penuh keajaiban demi keajaiban dan keajaiban. Kalau udah ajaib, utang udah pasti lunas. Amin. Betul ya? Orang kalau yang hidupnya ajaib, utang udah pasti lunas, piutang udah pasti kebayar, proyek udah pasti jalan, ya. Dan ini nanti saya akan jelaskan dalam materi dalam 92.500 ya. Rizqul Akbar. Saya simpen dulu ya. Tentang perbandingan rezeki. Nah, cuma kita kan ingin sekali agar kita ini bisa selamat dalam kehidupan kita. Kita selamat kehidupan kita dunia dan akhirat. Nah, ini ada 7 langkahnya, ya. Tapi sebelum saya cerita tentang 7 langkah ini, saya ingin berkaca kepada satu cerita. Cerita ini udah sering sekali saya sampaikan. Sampai kalau ada yang teman-teman Mihrab nih kayak Ustaz Dadang, Ustaz Yahya nih kayaknya Ustaz Ali, saya sampaikan ceritanya udah bosen. Itulah yang diceritakan sama Ustaz. Sebenarnya ceritanya ya menurut saya sih dahsyat ya. Dan di luar batas logika. Gimana bisa dijelaskan secara logika? Udah nggak bisa. Ya. Nggak bisa dijelaskan secara logika. Nah, cuma akhirnya dari kisah itu
tahapan 7 langkahnya clear. Saya melihatnya, loh, ini 7 langkahnya clear sekali nih, ya. Nah, kita bisa belajar dari kisah ini. Dan ternyata semua yang memiliki langkah keajaiban itu semua langkahnya persis sama, 7 langkah ini, ya. Ini kisah tentang seorang nenek. Kalau dalam materinya channel Telegram itu ada di materi detox rezeki. Ini nenek setiap harinya minta-minta, setiap hari minta-minta. Ya, saking profesional dalam meminta-minta, dia tahu lokasi basah dan lokasi kering dalam meminta-minta. Lokasi basah ternyata bukan hanya di perempatan, tapi ya kalau ada ustadz ceramah tentang sedekah, itu basah. Gimana nggak basah ya? Jamaah lagi didoktrin agar bersedekah, lah dia jadi alat praktikumnya. Akhirnya ya dia datang ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Ya udah, Ustadz Yusuf Mansur kan ngomonginnya sedekah terus. Ya. Akhirnya Bapak Ibu dia datang ke TPI dulu. Setiap hari Selasa, Rabu, subuh lagi, ya. Itu nggak gampang pengajian subuh itu. Tapi dia datang Bapak Ibu, ya. Selasa, Rabu di TPI. Datang dia. Tapi bukan buat ngaji, buat minta-minta. Ya udah panen, ya. Semua jamaah lagi didoktrin, dia sebagai alat praktikum. Akhirnya ketahuan sama jamaah. Pas ketahuan dipanggil sama Ustadz Yusuf Mansur. Nenek datang pengen minta-minta. Enggak Ustadz, jangan bohong. Semua orang pada laporan kayak gitu. Enggak Ustadz. Gini aja deh. Kalau besok nenek datang pengen minta-minta, saya usir ya. Tapi kalau besok datang pengen ngaji, silakan dah. Siap Ustadz. Akhirnya tuh si nenek besoknya datang lagi. Cuma ya udah berubah niat. Yang tadinya mau minta-minta, sekarang ngaji. Dan dia akhirnya ngaji tuh. Ngaji. Sampai satu hari. Ada Ustadz Yusuf Mansur, ada tuh si nenek, ada saya. Nah si nenek ini ngoceh aja depan Ustadz Yusuf Mansur, gitu ya. Nggak tahu orang yang diocehin orang sibuk. Ya. Kemudian kata Ustadz Yusuf Mansur, udah nih, gak usah banyak ngomong, gue mau kasih duit. Yang tadinya dia ngoceh, gue mau kasih duit. Langsung dia. Ya. 250.000, tapi bukan buat nenek semua. 190.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah. 60.000 buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Enggak paham Ustaz. Mungkin dijelasnya kecepatan dan dia shock. Mau dikasih uang. Karena kan selama dia ngaji, dia nggak dapat penghasilan toh dari majelis itu, gitu ya. Tahu-tahu Ustaz mau ngaji 250.000 aja ini. Shock dia. Ya. Akhirnya karena dia paham, enggak paham Ustaz. Ngomong ke saya Ustadz Yusuf Mansur, nah terusin nah, gue banyak urusan. Siap Ustaz. Mungkin tadi dijelasinnya terlalu cepat. Akhirnya saya jelasin pelan-pelan. Nih, Ustadz Yusuf Mansur mau ngasih duit 250.000, betul kan Ustaz? Gak ada Ustaz. Loh kan katanya dia yang mau ngasih. Kan katanya saya mau ngasih duit 250.000. Lah kan saya tagih dong. Ustaz, saya udah jelasin 250.000. Gak ada Ustaznya. Akhirnya saya mengerti sendiri Bapak Ibu sebagai murid ya. Oh maksudnya ini terusin bukan cuma terusin jelasin. Terusin kasihin duitnya gitu ya. Saya dijebak tapi dijebak yang baik gitu ya. Keluarlah dompet saya ada duit 300.000. Nenek, duit 300.000. Tapi bukan buat nenek semua. 240.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Paham Ustaz. Cepet banget pahamnya. Karena orang kalau dijelasin ada duit itu cepet paham. Kalau nggak ada duitnya abstrak. Ya. Paham Ustaz. Ya, akhirnya 2 minggu kemudian saya ketemu si nenek lagi. Nangis tuh si nenek. Subhanallah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ada apa nih? Coba cerita. Dia tuh Ustaz duitnya udah saya tukerin duit-duit kecil 2.000, 5.000, 10.000. Tapi karena temennya banyak peminta-minta, akhirnya cepat habis. Ya, sampai kemudian setelah habis ada 3 orang yang datang. Nek, bagi sedekah kok saya nggak kebagian? Ya, udah habis, jangan bohong dong Nek. Ya, akhirnya karena didesak gitu, ya keluarlah bagian dia. Bagian dia berapa? Apal banget urusan duit mah. Enggak ya, bercanda ya. Keluar 10.000. Bagi 3 ya, udah habis. Ya.
Bagi 3 akhirnya ya sudah selesai. Pagi harinya dia melakukan seperti itu, malam harinya lewat depan sebuah rumah namanya Ibu Hajah Maryam. Ya, dipanggil ke si nenek. Nek, sini nek. Ada apa Bu Haji? Enggak tahu nih. Beberapa bulan ini, lihat kalimatnya. Beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah tadi pagi saya udah daftarin nenek pergi umroh. Alhamdulillah. 10.000 pergi umroh. Di Nimrod Kolbi itu cuma uang parkir. Ya, 10.000. Tapi ini subhanallah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, ini masuk logika atau masuk keajaiban? Itu maksud saya. Ini beyond sunnatullah namanya. Yang namanya sunnatullah, orang mau pergi umroh, bagaimana caranya? Ngumpulin uang, ya kan? Kemudian doa, terus kemudian masukin ke rekening, pelan-pelan dikumpulin, bekerja keras, ya terus sampai akhirnya uangnya cukup. Berapa sih uangnya pergi? 25 juta. Oh ya udah, kalau dia ngumpulin 1 juta tiap bulan, 25 bulan dia pergi. Ini namanya sunnatullah. Tapi kalau di luar sunnatullah, ini namanya keajaiban. Dan Islam adalah agama yang di atas sunnatullah. Jadi kalau seandainya ya, Masya Allah nih, agama ini dijalankan dengan baik, kira-kira Indonesia jadi negara maju dalam 3 tahun, 5 tahun, siap nggak Bapak Ibu? Bisa nggak kira-kira? Kalau Allah mau bisa. Makanya nggak usah bicara tentang hal yang mustahil, bicara tentang invasi, ya Inggris waktu itu, ya Bung Tomo, ya udah yang diajak adalah bakul-bakul nasi, ya. Kemudian pekerja-pekerja kasar, buru-buru, ya tukang-tukang beca, ayo semuanya bangkit. Dia nggak ngajak orang-orang yang nggak paham keajaiban. Ya, dia ajak orang-orang rakyat biasa yang mau menerima keajaiban dan benar-benar keajaiban. Ya. Gimana bisa bambu runcing ngelawan? Ya. Inggris yang saat itu benar-benar jadi negara adidaya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar dari sejarah si nenek itu. Ada 7 langkah yang ternyata dilakukan dengan jelas oleh sang nenek. 1, langkah pertama, ya, langkah pertama si nenek berperisai. Ya, si nenek berperisai. Ya, berperisai. Jadi ini langkah pertama sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban terjadi. Ini Allah yang atur udah semua. Berperisai. Berperisai itu maksudnya rezeki itu datangnya seperti air bah. Rezeki itu datangnya seperti air bah. Ada orang yang dapat dan ada orang yang dapatnya lebih banyak. Ada nggak orang yang nggak dapat kalau seandainya airnya turunnya dari atas? Nggak mungkin. Semua pasti dapat. Oh alhamdulillah, baru dapat kabar Ustaz Rosyidin bisa berangkat. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan karena doa-doa kita tadi. Amin. Ya, amin. Nah ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezeki itu datangnya seperti air bah. Cuma ada orang yang nggak dapat. Siapa mereka yang nggak dapat? Bukannya kita nggak dapat, tapi karena ada orang yang pakai perisainya. Dia pasang perisainya sampai akhirnya, ya setiap air datang, dia pasang perisai, air datang, dia pasang perisai, maka akhirnya dia nggak dapat air. Ya, dia pasang perisainya. Kalaupun dapat air itu nyepres, itulah UMR itu. Gitu, itu UMR. Takdirnya orang Islam, ya, takdirnya manusia itu nggak dapat ya UMR ya, harusnya takdirnya itu berlimpah ruah, minimal 5 miliar per bulan lah. Percaya nggak 5 miliar per bulan? Percaya ya? Ya. Gimana caranya? Nah, 7 langkah ini ya. 1, setiap orang berperisai. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'at tawwabun. Setiap bani Adam, setiap anak Adam itu berperisai, berdosa. Maka perisainya ini adalah dosa. Perisai ini adalah dosa. Ya. Sederhana sekali. Kalau kita mau dapat rezeki sederhana, perisainya dihilangkan. Langkah kedua nanti. Nah, langkah pertamanya setiap orang berperisai. Makanya dakwahnya nabi-nabi
Sederhana, masuk di nomor 1 ini. Kamu tuh berperisai, lepaskan perisainya. Sederhana. Dalam Al-Quran, dalam surat Nuh ayat 10, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ceritanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dakwah 950 tahun, gak ada yang mau ngikutin. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Ya. Ini curhatnya Nabi Nuh. Saking dakwahnya enggak tanggepin Bapak Ibu. Masya Allah ya. Ini Masya Allah, kita bersyukur sekali ini pengajian banyak kayak gini nih. Nabi Nuh ngaji nggak dong, yang datang gajah gitu, berapa monyet gitu, ya kan, di kitanya begitu ya. Masya Allah ya. Apa sih yang didakwahkan? Emang kamu ngomong apa, kata Allah tuh ya? Emang kamu ngomong apa sampai orang nggak mau ngikutin dakwah kamu? Aku ngomongnya gini ya Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku minta mereka untuk minta ampun kepada Allah, kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau udah kayak gitu terus kamu janjiin apa, kata Allah? Aku janjinya gini ya Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Akan ditambahkan, diturunkan rezeki yang berlimpah dari air ya, hujan yang lebat turun ke bawah ya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan akan ditambahkan harta. Nabi Nuh itu tidak mengatakan wa yumdidkum bil khairat, tidak. Wa yumdidkum bi amwal. Akan ditambahkan harta-harta. Wa banin, dan anak, mungkin anak biologis, anak keturunan, anak perusahaan, anak cabang, ya kan? Anak kucing. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin, dan akan diberikan kepada kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, kebun itu kalian enggak sirami, siapa yang sirami? Allah yang akan siramin pakai sungai-sungainya. Masya Allah. Itu yang dijanjikan. Ya. Ya kata Allah, ya benar dakwahnya udah. Dakwahnya udah benar. Ya. Tapi masalah hidayah ya urusan Allah. Ya. Maka dakwahnya Nabi Nuh agar minta supaya perisainya dihilangkan. Nah, perisainya sang nenek itu minta-minta. Dia minta-minta, setiap hari minta-minta. Nah, cuma yang namanya orang berperisai nggak sadar kalau dia berperisai. Namanya orang berdosa, dia kadang nggak sadar kalau dia berdosa, padahal itu dosa. Nah, makanya kita kalau mau ajaib, mulai dari sekarang coba teliti tentang dosa-dosa kita. Jangan sampai ada yang kita pikir bukan dosa, tapi malah itu yang menyebabkan keajaiban tidak terjadi pada kehidupan kita. Nah, si nenek ini bersyukur karena tahapan kedua dilalui, yaitu menyadari akan perisainya. Jadi menyadari perisai, yang satu, tahapan satunya berperisai. Tahapan keduanya menyadari akan perisainya. Nah, cuma dalam prosesnya si nenek ini, dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jamaah yang ngelapor. Ada jamaah yang ngelapor, gitu ya, ke ustaz. Ustaz manggil tuh si nenek, ngomelin, gitu ya. Nah, dalam tahapan ini ada dua jenis orang. Satu, yang mau terima kalau dia dilaporin. Yang mau terima kalau dia punya salah. Yang mau terima kalau dia punya dosa. Atau golongan yang kedua, dia nggak terima. Nggak terima kalau dia ya ditegur. Nggak terima kalau dia dikasih tahu. Nggak terima kalau dia gitu ya berbuat dosa. Lah ini yang namanya ya cover bahasa Inggris. Cover. Kalau ada buku ya, lah ini kalau ada tisu, lah ini covernya. Tahu cover ya? Cover. Penutupnya. Ya kafir kalau bahasa Arabnya.
Jadi sudah jadi bahasa Inggris. Hover. Hover itu apa? Tertutupi. Nah, orang-orang yang tertutupi akhirnya baru langkah kedua aja udah nggak dapat keajaiban. Dia nggak mau terima. Tapi sang nenek ini alhamdulillah mau terima. Jadi kalau seandainya nih ibarat flow chart gitu ya. Tahapan pertama berperisai. Yang kedua ditegur sama orang lain dan dia mau menerima perisainya, maka dia lanjut yang ketiga. Kalau nggak mau menerima, turun ke bawah lagi. Ya. Yang satu lagi berperisai. Baru kalau dia ini masih ada di 1 dan 2, maka dia nggak akan pernah dapat keajaiban yang di level 7. Ya 1, 2, 1, 2, 1, 2, nggak naik-naik. Ya. Ustaz, kapan keajaiban saya? Lah, ente udah sadar belum? Gitu ya. Kalau udah sadar, maka dia baru akan naik. Nah, cuma memang yang namanya sadar dari dosa ini nggak gampang. Sadar dari dosa ini, Masya Allah, apa salah saya? Emangnya saya ya nggak berhak itu ngomelin suami saya? Kan suami saya selingkuh. Wajar nggak Ustaz kalau saya marah sama dia? Wajar nggak? Ya. Wajar kan Ustaz? Jadi saya dipaksa untuk mengatakan wajar. Ya. Coba kalau Ustaz jadi saya, kira-kira wajar nggak kalau tanya Ustaz memarahi? Gitu. Ya wajar sih. Tapi mau ajaib nggak hidupnya? Mau ajaib nggak hidupnya? Mau sih Ustaz. Akhirnya memang jalan keajaiban ini bukan jalan yang wajar, bukan jalan yang biasa, tapi jalan yang tidak biasa, luar biasa. Maka pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut sebagai jalan taubat. Dan di langkah yang kedua ini banyak orang yang tidak berhasil. Banyak yang enggak berhasil. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Ini adalah orang-orang yang enggak berhasil, dikasih tahu, yang ngasih tahu siapa? Keponakannya. Akhlaknya bagaimana keponakannya itu? Akhlaknya mulia sekali, dipercaya. Gelarnya apa? Al-Amin. Dikatakan bahwa ada la ilaha illallah. Mau percaya enggak? Enggak percaya. Akhirnya apa terjadi? Baru langkah kedua aja dan enggak terjadi keajaiban. Tapi ada orang-orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sadarnya itu ya setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian akhirnya dia sadar ketika membaca surat Toha. Ya. Ada Khalid bin Walid yang setelah mengalahkan Rasulullah SAW di perang Uhud, baru kemudian dia sadar. Setelah mengalahkan, menang, ya, Rasulullah kalah gitu kan. Yang memenangkan peperangan siapa? Khalid bin Walid. Ya. Mestinya dapat lencana kepahlawanan dari kafir Quraisy, tapi setelah itu guncang dadanya. Kok setelah saya memenangkan peperangan ini, setelah saya memenangkan Rasulullah, hati saya nggak puas. Ada apa dalam hati saya? Akhirnya dia bertanya. Pas dia bertanya, akhirnya dia sadar. Masya Allah, sadar akan kesalahan. Nah, ya, makanya dalam materi magnet rezeki di Telegram itu sudah 34 audio. Itu banyak yang kita sampaikan tentang perisai-perisai. Betul ya Bapak Ibu ya? Perisai-perisai. Salah satu perisainya adalah kata. Ya, kata aja jadi perisai. Karena kata adalah doa. Jangankan kata, pikiran aja doa, maka kata-kata ini doa. Kita jalanan ada macet, kita bilang, "Oh, jalanannya macet." Itu jadi doa. Akhirnya macet seluruh hidup kita. Ya. Macet rezekinya, macet jodohnya, macet kebahagiaannya, macet, segalanya macet. Terus gimana dong? Ganti dengan apa? Penuh. Ya. Nah, ini perisai. Jadi sadar dulu perisainya. Kalau udah sadar, oh iya. Nah, ketika oh iyanya ini, dia mau melangkah yang ketiga. Yang ketiga adalah, nah ini yang gak gampang. Ya, langkah ketiga ini gak gampang Bapak Ibu. Tapi kalau dia mau masuk, ya, ke langkah yang ketiga ini, maka dia akan siap menerima. Tapi ini baru langkah ketiga. Padahal keajaiban itu di nomor 7. Nabi Yunus alaihissalam nggak mau nerima. Saya Nabi, tugas saya nyampaikan wahyu, tapi ini semuanya pada nggak mau denger.
Ya udah aku tinggalin aja, tinggalin. Dan dia nggak ngerasa itu dosa. Dia nggak ngerasa itu sebagai sebuah perisa. Ditinggalin, pas ditinggalin apa yang terjadi? Yang terjadi Allah paksa dia masuk ke yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Masuk goa keajaiban. Ya, nomor 3 ini masuk goa keajaiban. Makanya kemarin saya menyampaikan materi goa keajaiban ini di 3 tempat, ya, di Raudhah, ya, kemudian di kamar hotel saya supaya konsentrasi, sama yang ketiga di Multazam, ya, di arah Multazam, agar mudah-mudahan ini bisa menjadi keajaiban untuk Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Nomor 3 ini merendahkan diri. Merendahkan diri serendah-rendahnya masuk ke dalam goa. Ya. Makanya goa ini itu dijadikan sebagai kurikulum dalam pendidikan Islam. Al-Kahfi dibaca setiap minggu. Setiap hari Jumat baca ulang, ya, baca ulang. Ujungnya apa? Al-Kahfi. Ujungnya adalah, ya, Zulkarnain, raja yang menguasai timur sampai barat. Itu ujung dari surat Al-Kahfi. Ya, bacakan. Ujungnya apa? Kisah tentang Zulkarnain. Ya. Tentang wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. Dan kalian bertanya tentang Zulkarnain. Dia menguasai antara timur dan barat. Artinya apa? Kekuasaannya, kerajaannya itu dari timur sampai barat. Ya. Mau nggak kekayaan timur sampai barat waktu itu? Mau ya, insya Allah. Ya. Jadi buktinya ada kok. Tidak ada kerajaan terbaik sepanjang sejarah. Ya, misalnya begini ya. Ustadz Dadang bikin perusahaan. Kemudian Ustadz Dadang bikin perusahaan. Terus kemudian sukses. Diteruskan ke anaknya. Sukses. Diteruskan ke cucunya. Sukses. Diteruskan ke cicitnya. Sukses. Diteruskan ke canggahnya. Sukses. Diteruskan ke apa setelah canggah? Terus sampai 36 generasi. Perusahaannya berkembang dan menguasai seluruh dunia. Kira-kira Ustadz Dadang hebat nggak? Hebat apa super hebat? Super hebat apa? Super maha dahsyat hebatnya. Bapak Ibu, itulah kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani, seorang raja namanya Utsman, ya. Saya lupa binnya siapa, di atasnya bin Sulaimani. Utsman bin, ya, ini nama Turki. Kemudian di atasnya nama Islam, Sulaimani, gitu ya. Kemudian dia punya 36 generasi yang semuanya jadi sultan dan menguasai seluruh dunia. Ya, tidak ada kerajaan sebesar itu selain Ottoman, berkuasa 600 tahun. Gitu. Dan kerajaan siapa? Kerajaan Islam. Ya. Maka mungkin nggak setiap orang dari sini jadi satu Utsman. Mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin. Yang penting kita mau merendahkan diri. Kuncinya masuk ke dalam goa. Kuncinya nomor 3, masuk ke dalam goa. Nah, si nenek ini goanya apa? Goanya ngaji. Yang pertama dia minta-minta. Yang kedua ditegur. Coba kalau seandainya dia nggak mau melalui yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia tersinggung. Pas ditegur sama Ustadz Yusuf Mansur, nenek minta-minta. Enggak Ustaz. Besok kalau mau ngaji silakan, tapi kalau mau minta-minta silakan pergi. Kalau ada gengsi di sini, nggak merendahkan diri, apa yang terjadi? Si nenek ini akan bilang, emangnya cuma lu doang tempat yang bisa bikin gue kaya? Masih banyak tempat yang bisa gue mintain. Begitu ya. Seandainya, ya. Tapi Masya Allah, ini si nenek mau lolos dari yang ketiga. Akhirnya dia merendahkan dirinya dan masuk ke dalam goa. Goanya apa? Goanya ngaji. Akhirnya dia ngaji. Lah ini goa kita, Masya Allah. Ini orang-orang yang gak mau merendahkan diri, gak mungkin masuk sini. Orang-orang yang gak mau, yang meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak mau masuk sini, ya. Saya bisa kok dapat ilmu dari yang lainnya. Saya bisa kok. Sekarang kan online, saya bisa googling, apapun bisa googling sekarang, ya. Maka
kalau Anda masuk ke sini, Masya Allah, mudah-mudahan ini udah masuk nomor 3. Amin. Nah, sekarang kita masuk nomor 4. Nomor 4-nya lebih tidak mudah. Setelah udah masuk rendah diri, ya, rendah hati. Jadi pertama tuh rendah hati dulu. Rendah hati dulu. Setiap kita berhadapan dengan orang tuh rendah hati. Kita bukan siapa-siapa. Aduh, siapa sih kita? Masya Allah, tulang cuma dibungkus sama kulit aja. Ya. Terus kemudian kalau mati ya cuma bercampur tanah. Ya. Kemudian makan ulet. Itu aja kok kita ini. Makanya apa sih yang kita bisa sombongin kepada orang lain? Makanya rendah hati. Setelah itu rendah diri. Rendah dirinya di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Di hadapan Allah rendah diri. Maka setiap sholat gitu ya, itu kita rendah diri kita ya. Nah ini pembahasannya, silahkan dengerin Gua Keajaiban dan materi-materi yang lainnya. Nomor yang keempat, menghadapi detoksifikasi. Menghadapi detoksifikasi. Si nenek itu apa iya setelah dia ngaji terus kemudian merasa nyaman Bapak Ibu? Enggak. Gimana nyaman? Rezekinya hilang. Rezekinya hilang pada saat itu. Yang biasanya dia dapat katakanlah ratusan ribu dari pengajian itu, tiba-tiba karena dia mau menuruti ustaz, ya, dia duduk di sana ngaji, ya, pedih itu pasti. Betul nggak? Jadi bukan dikata ringan, ya, jangan dikata ringan, pedih itu, ya Allah ngeliatin orang, aduh. Itu sebenarnya tuh ya mungkin bisa lah dia 50.000, yang ini 20.000 kayaknya. Tapi dia nggak bisa minta, ya. Nah kita sama semuanya. Ketika kita mengalami hal yang mungkin kita punya banyak utang, si utang nggak kebayar, proyek nggak berjalan dengan baik, kemudian kok ya hidup nggak harmonis, suami istri, keluarga, ya, bermasalah dengan tetangga, ya. Terus kemudian pekerjaan kita nggak selesai-selesai, dipecat dari perusahaan. Coba lihat, mungkin ada perisai kita. Setelah itu, ya, minta ampun kepada Allah, sadari perisainya. Yang ketiga, masuk ke dalam goa, terus aja masuk dalam goa aja terus, ya. Lalu setelah itu di dalam goa, ya, apakah langsung selesai? Tidak, ya. Di dalam goa itu nggak dapat rezeki. Siap nggak dapat rezeki? Halo, siap ya? Detoksifikasi, ya, detoksifikasi. Ya. Tapi sebenarnya proses detoksifikasi ini adalah proses yang bagus. Ya, makanya saya paling suka memang dalam materi magnet rezeki ini paradox of candy, itu yang paling saya suka. Ya, paradox of candy ini adalah keanehan kita bersikap terhadap bungkus permen atau permennya. Kalau saya punya, ya mungkin ada yang belum dengar. Kalau ada saya punya di kantong celana saya permen, kantong celana nih ya. Pas saya udah agak lengket-lengket gitu pas keluar, loh kok nggak ada bungkusnya? Ya. Saya kasih, ada yang mau terima? Nggak mau terima. Ya, padahal saya ikhlas loh. Ya. Tapi saya pas ngelihat ke kiri, ya, ngerogoh ke kantong kiri, loh kok masih ada? Dan masih ada bungkusnya. Pas saya buka, loh masih ada bungkusnya nih, ya. Ada yang mau nggak? Kira-kira mau? Permen masih ada bungkusnya? Mau. Pas makan di depan saya, persis di depan saya, bungkusnya diapain? Dibuang. Saya tersinggung lah. Saya sebagai pembeli permen tersinggung dong, ya. Kan tadi saya kasih, ya, tanpa bungkus. Anda tinggal lep aja, nggak usah pakai capek-capek ngebuka bungkusnya. Ya. Tapi pas saya kasihin bungkusnya dibuang juga. Sebenarnya Anda maunya apa sih? Sebenarnya yang kita mau rezeki, yang kita mau isi, yang mau kita mau ini air, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tapi apakah mungkin Ustaz Dadang ngasih saya, Ustaz perlu minum? Iya. Coba dongakan mulutnya. Apa mungkin seperti itu? Nggak mungkin. Maka Ustaz Dadang kasihin tempat yang bagus. Sudahlah pakai ini lagi. Nggak butuh saja. Nggak butuh ya. Cuma kayaknya kok bagus ya. Supaya nggak masuk debu Ustaz. Ya.
Lah ini yang namanya bungkus. Bungkusnya kita nggak butuh, tapi tidak mungkin ada rezeki datang tanpa bungkus. Maka tahapan yang keempat ini penting. Tahapan keempat adalah menikmati detoksifikasinya, menikmati bungkus-bungkus rezekinya. Handphone hilang di kesempatan pertama. Oke. Ya, seandainya kita mampu, ya kayak seperti sekarang ini Ustaz Rosyidin 2 hari Bapak Ibu, 2 hari di Istanbul, saya bisa rasakan itu karena tas bagasinya kan nggak ada, cuma tas cabin. Tas cabin itu nggak cukup untuk mengganti baju. Ya 2 baju itu size A, size B, ya kan? Ya. Kemudian waktunya juga terbatas. Beliau akhirnya mungkin ke Madinahnya terbatas, ke Mekahnya terbatas. Kalau nggak sabar pada saat itu, apa yang terjadi? Nggak dapat rezeki sama sekali. Tapi ketika mampu menikmati rezekinya, oh ini detox. Oh mungkin dulu kita pernah bikin orang delay, lah sekarang Allah bikin kita delay. Oh mungkin ya dulu saya pernah bikin orang tertahan uangnya sama kita, lah sekarang Allah bikin kita tertahan. Oke deh, saya terima apapun yang Allah inginkan untuk saya. Kalau ini yang terjadi, maka sudah. Jadi nikmati aja detoxnya. Jadi Indonesia ini lagi ngalami detox Bapak Ibu. Ya, lagi ngalami detox. Subhanallah, ya. Ya. Al-Maidah 21. Wah, itu detox itu Masya Allah. Detoxnya indah sekali. Kalau ada yang mampu menikmati detox ini, termasuk STNK naik 3 kali lipat, itu detox. Ya. Nah si ibu ini, ya, si nenek ini, detoxnya apa? Detoxnya adalah dia nggak dapat rezeki pada saat dia dalam gua. Maka siap-siap kalau kita mau dapetin keajaiban, masuk gua dan nggak dapat rezeki. Mungkin saat itu dihina orang. Mungkin saat itu, ya, kita ya hilang kemuliaan kita sama sekali. Harga diri hilang. Mobil mungkin harus dijual. Rumah mungkin harus dijual. Istri mungkin dipulangkan ke rumah orang tuanya. Ya. Ya. Mungkin mertua akhirnya ya ngejelek-jelekin. Mungkin kita dilaporkan polisi. Mungkin kita dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin ya kita ditinggalkan oleh semua orang. Mungkin kita sedang mendapatkan penyakit yang akhirnya semua orang nggak mau deketin kita. Lepra, TBC. Ya. Seperti yang terjadi pada Nabi Ayub. Mungkin, nah ini semuanya mengalami detox. Nah cuma kan kita nggak siap. Kita maunya apa? Hidupnya seperti sinetron, indah naik terus, ya, ya. Nah maka kalau seandainya kita mau melalui yang nomor 4 ini, Masya Allah, nomor 3 aja nggak gampang, nomor 4 lebih dalam lagi. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani pernah beliau mengatakan begini, aku lalui jalan sholat dan aku rasakan betapa panjang jalan sholat itu, dan karena aku ya bukan orang yang sempurna, maka aku belum bisa menemui Allah dengan jalan sholat. Lalu aku tempuh jalan puasa, berpayah-payah puasa, tapi ternyata karena ketidaksempurnaan aku, maka aku tidak menemui Allah melalui jalan puasa. Lalu aku tempuh jalan sedekah. Karena ketidaksempurnaanku, maka aku merasa jalan sedekah ini panjang luar biasa. Dan aku belum bertemu Allah. Lalu Allah berikan kepada aku kenikmatan jalan penghinaan dari orang lain. Dan aku rasakan betapa dekat jalan itu menuju Allah. Dia dihina orang, dibilang orang gila. Ya. Dan ya udah hina. Seperti juga dalam kisah tentang seorang sufi wanita yang sangat-sangat terkenal. Namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Hina sekali, rendah sekali. Tapi kemudian dalam kehinaannya itu, dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW ya, dihina 3,5 tahun masuk goa. Setelah masuk goa, keluar ya, dihina selama 13 tahun. Dan ini adalah proses detoxnya. Detox untuk mendapatkan keajaiban.
Karena permata, berlian itu memang ditempa dengan berbagai macam musibah, ujian, panas, sampai kemudian akhirnya jadi berlian yang indah. Tapi struktur kimianya antara pensil ya, tengah-tengahnya itu ada karbonnya. Pensil kalau dipatahin gampang nggak Bapak Ibu? Kira-kira satu tangan bisa patahin? Coba sekarang patahin berlian Bapak Ibu. Bisa patahin berlian? Nggak bisa, karena berlian telah melalui proses detoksnya. Sementara karbon dia tidak melalui proses detoks. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, Anda mau jadi orang yang seperti apa? Jenis karbon atau jenis diamond? Diamond insyaallah. Nomor 5, ya. Nomor 5 nih. Nomor 5 diberi isi permen tapi isi yang kecil gitu. Diberi ujian. Diberi ujian. Nomor 5. Jadi udah detox nih, udah detox, Allah kasih ya. Tes. Pas tes, kalau sana lolos, ke yang berikutnya, kalau nggak lolos itu balik lagi, ya. Balik lagi. Ujiannya apa? Ujiannya tes kejujuran. Si nenek ini dikasih uang 250.000 mau satu Yusuf Mansur yang ternyata abstrak dan saya yang akhirnya mewujudkannya. 300.000 itu saya nggak kenal tuh si nenek. Kita cuma akadnya lisan, dikasih 300.000. Terus kemudian setelah itu ya tuh si nenek, ya kan saya nggak tahu. Maka interaksi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah ujian buat dia. Ujiannya apa? Ujiannya apakah dia mau mengasihi ke orang lain atau diambil sendiri semuanya. Kalau diambil sendiri semuanya, siapa yang tahu? Saya ngelihat nggak? Enggak. Tapi Allah ngelihat. Ya. Tapi si nenek ini berhasil. Dia lolos ujian. Dan lolos ujian ini, masya Allah. Ya. Orang yang tadinya berharap banget, setiap hari mungkin dia dapat 50.000. Terus kemudian kompensasi, ya 10 kali ikut pengajian 50.000 dikali 10, 500.000. Nah Ustaz kasih 300.000. Ya udah sekalian aja buat saya semua, ini kan bagian saya. Ya hitungannya kan bagian saya 500.000. Tapi karena dia amanah, nah ini amanah. Jadi amanah. Maka Bapak Ibu nanti Allah akan kasih ujian pelan-pelan. Ada ujian kecil yang kita mampu untuk jujur seluruhnya. Jujurnya itu 100%. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu mengajak kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan ini mengarahkan kepada surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka nomor 5 ini enggak sederhana. Nomor 5 ini kita akan menghadapi mungkin proyek yang akhirnya kita pas lagi mau ngerjain, tiba-tiba susu anak harus diprioritaskan. Terus kemudian kita bilang mungkin ada yang bisa kita ambil sedikit, orang kan nggak lihat, ya. Terus kemudian kita kasih ke susu anak, maka langsung tuh yang tadinya nomor 5 balik lagi ke nomor 1, ya. Yang tadi udah mau dapat keajaiban nih, nomor 5 nih, ya. Balik lagi ke nomor 1, gitu. Terus kemudian mungkin pas kita jalan nemuin dompet, subhanallah, dompet. Pas dibuka isinya persis nilai yang kita butuhkan. Terus kemudian kita lihat KTP-nya. Dalam hati, siapa tahu nih dia mau ngasih hadiah buat saya. Maka datang deh ke rumah orangnya. Ini udah jujur bukan? Jujur, tapi tidak memenuhi syarat untuk naik level ke nomor 6. Datang ke sana tuh, pas datang, terus kemudian dikasih, ya, terus pas sudah dikasih, ya, dikembalikan dompetnya. Ini nih saya mau kasihin hadiah buat kamu. Maaf, saya nggak pantas kayaknya untuk menerimanya. Tolong, saya lagi proses detox.
Udah dengar channel Telegram kan? Pergi aja langsung. Kenapa? Karena itu ujian. Ujian berharap pada manusia. Ujian berharap pada manusia. Dan ini bagus sebenarnya, ini cuma daftar isi sebenarnya. Ya, karena ujiannya banyak sekali, ya. Ujiannya banyak sekali. Karena gini Bapak Ibu, ada dua jenis cleaning service. Ada dua jenis cleaning service. Cleaning service A, ya. Cleaning service A ini, ya, itu dia dipanggil sama staff. Mas, sini mas. Ada apa bu? Tolong dong beliin gado-gado. Sebentar ya bu. Saya ngepel dulu. Pas udah selesai ngepel, ya mana bu uangnya? Tapi sebelum saya terima uangnya, ibu tahu kan kalau job desk saya itu kan ngepel. Ngebeliin gado-gado itu kan bukan job desk saya. Jadi ibu paham kan apa yang saya maksud? Kira-kira Anda ngedengar kalimat kayak gitu, dia berharap dapet tips gitu loh. Tapi diingetin, jangan sampai lupa tips saya. Kira-kira ngedengar yang kayak gitu nih, ya. Anda sebenarnya pengen nggak ngasih tips buat dia? Enggak. Itu dia. Ini kita baru dari manusia ke manusia, udah nggak mau. Tapi ada cleaning service jenis B. Mas, sini mas. Ada apa bu? Tolong dong beliin gado-gado. Siap bu. Mau yang pedasnya level berapa? 0 sampai 10. Langsung dia cepat beliin, balik ya. Bu, ini yang karetnya 1 level sekian, karetnya 2 level sekian, karetnya 3 level sekian. Nah ini silakan. Mas, bentar mas. Saya mau kasih tips. Aduh, maaf bu, jangan bu. Tolong bu, jangan. Kan ibu tahu job desk saya kan ngepel. Gado-gado itu, beliin gado-gado bukan job desk saya. Maka yang halal pada saya adalah yang ngepel. Ngebeliin gado-gado ini nggak halal buat saya bu. Kalau tipsnya saya terima. Karena ini saya ingin memberikan kebaikan buat ibu. Tolong, jangan berikan saya. Saya lagi detox. Udah dengar channel Telegram kan? Masya Allah Bapak Ibu, kira-kira nih kalau Anda yang ngorder beli gado-gado, pas makan gado-gadonya rasanya gimana? Kok dia nggak mau terima ya? Betul ya? Kok dia nggak terima? Ini yang namanya nanti dalam audio yang setelah membernya 95.000 itu namanya resonansi rezeki. Resonansi rezeki nih Bapak Ibu, ya. Yang mikirin rezekinya bukan kita, tapi orang lain. Ya, orang lain yang mikirin rezekinya kepada kita. Gak terima kan? Wah, saya gak terima. Kamu pernah nggak minta beliin gado-gado sama si A? Pernah. Dia nerima nggak uang tipsnya? Enggak. Bener-bener ya. Ya. Kamu juga? Iya. Wah, kita nggak terima. Lapor bos. Bos, kita mau lapor. Kenapa? Itu cleaning service itu tuh. Masa dia nggak mau terima tips? Loh, saya juga. Kata si bos tuh. Terus apa yang kalian inginkan? Kita nggak terima bos. Jangan sampai dia cuma jadi cleaning service di sini. Jadiin staff bos. Akhirnya yang mikirin untuk jadi staff siapa? Orang lain. Akhirnya naik nih. Dipanggil. Mas, coba sini mas. Kamu ijazahnya apa sebenarnya? Ijazahnya S1 pak. Loh, kok kamu mau jadi cleaning service? Loh, itu rezeki yang saya terima sekarang pak. Maka saya syukuri dan itu yang halal buat saya. Terus kamu sebenarnya maunya apa? Ya saya nggak mau apa-apa pak. Karena rezeki saya sudah berlimpah ruah. Dan ya, kalaupun seandainya ada orang-orang yang mau minta tolong sama saya, maka itu amal bakti saya buat mereka. Kamu tuh gitu ya? Ya mau gimana lagi pak? Karena rezeki sudah begitu berlimpah. Ya. Gini, semua orang nggak mau kamu jadi cleaning service, kamu harus jadi staff. Kalau itu yang bapak mau? Akhirnya ini naik lagi, dan ini bukan kisah rekaan Bapak Ibu. Ini kisahnya Pak Hotman Z. Arifin almarhum. Beliau adalah seorang yang jadi cleaning service di Citibank dan menjadi vice president di perusahaan yang sama. Ternyata ketika ditanya rahasianya, dia melalui level 5 berhasil gitu ya, dan level 6 berhasil. Level 6-nya apa? Level 6-nya ya, dia memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nomor 6 ini terumbu karang.
Nomor 6 ini terumbu karang. Jadi ya, kalau ada yang sudah pernah mendengarkan materi terumbu karang juga materi favorit saya. Ya, terumbu karang adalah materi favorit saya. Jadi Allah titip rezeki. Ya, Allah titip rezeki kepada hewan, Allah titip rezekinya. Ya, nggak mungkin Allah kasih rezeki langsung kepada jerapah di pucuk-pucuk pohon, kepada monyet di pohon pisang, kepada ikan di terumbu karang. Maka kalau ditanya, hei ikan, di mana rezeki kamu? Di mana Allah titip rezeki kamu? Langsung dia jawab, di terumbu karang. Gitu. Hei jerapah, di mana rezeki kamu dititip sama Allah? Di pucuk-pucuk pohon. Ya. Kemudian kira-kira nih, coba ajak si ikan. Hei ikan, yuk kita hancurkan. Ya, terumbu karang. Ya nggak mau. Itu kan rezeki saya. Akhirnya emang tidak ada ikan yang menghancurkan terumbu karang, jerapah yang menghancurkan pucuk pohon, ya, nggak ada yang mau. Tapi, ya, manusia ketika ditanya, saya sebelum menyampaikan materi ini saya survei dulu ke banyak masjid, ke banyak orang yang saya tanya, kira-kira menurut kamu di mana di titik rezeki manusia? Nggak ada yang bisa jawab loh. Di mana di titik rezeki manusia? Nggak ada yang bisa jawab. Ada yang jawabnya di mana-mana, saking di mana-mananya nggak fokus, nggak dapet. Di bank, di tambang, di proyek, di bos, di pimpinan, bukan. Rezeki Allah dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Itu rezeki Allah. Dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain mulia dan bahagia karena kita, maka rezeki pasti mengalir dan Allah akan titip rezeki itu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau tadi tuh ya, ikan kan nggak ngancurin terumbu karang, monyet nggak ngancurin pohon pisang, tapi ada nggak manusia yang menyakiti perasaan manusia lain? Kenapa coba? Karena dia nggak tahu di situ letak rezekinya. Kalau dia tahu di situ letak rezekinya, mau nggak dia sakiti orang, Bapak Ibu? Mau nggak dia sakiti hati istri? Mau nggak istri nyakiti hati suami? Mau nggak gitu ya kita nyakiti hati perasaannya bencong? Ya saya sering kalinya saya tarik ke yang sangat drastis Bapak Ibu. Misalnya kita lagi naik mobil, kemudian di sebelah kiri kita itu jam 12 malam Ustaz Dadang, diketok-ketok. Pas kita lihat bencong di Taman Lawang. Tok-tok-tok, abang. Kira-kira di kepala kita, ya, kita ngomongnya gimana? Ya, ahli neraka, kaumnya Nabi Lut. Ya. Itu lagi merah tuh lampunya. Ya Allah, cepetan hijau. Itu langsung habis rezekinya. Bisa nggak kalau seandainya pas kita ngelihat si bencong ini kita muliakan dan bahagiakan dia, ya? Udahlah nggak ngorder, ya kan? Nggak negor, ya kan? Ini ngancurin dengan doa yang nggak baik di kepala kita. Bisa nggak kita muliakan dan bahagiakan dia? Gimana caranya muliakan dan bahagiakan bencong? Ya Allah, segerakan ya Allah dia menemukan jalan taubatnya. Aku doakan agar dia segera mendapatkan jalan taubat sebelum dia meninggal dunia. Ya Allah, muliakan dia, rahmati dia, berkahi dia, jayakan dia, berikan rezeki yang halal barokah selain dari apa yang sekarang dia lakukan. Ini sambil megangnya kencang Bapak Ibu itu petirnya. Ya. Pas hijau, gitu. Tapi selamat itu ya. Nah, nomor 6 ini Bapak Ibu adalah ujian terhadap manusia. Jadi yang nomor 5 ujian kejujuran, nomor 6 ujian manusia. Ada kalanya ketika kita lagi mau dapetin keajaiban, itu ada orang-orang yang datang pada kita, nyebelin, terus kemudian kita sakiti hatinya. Maka nomor 6 turun lagi, gitu. Turun, jatuh lagi, gitu ya, turun. Ya. Nah, keajaiban itu terjadi di nomor 7. Keajaiban itu terjadi di nomor 7. Jadi setelah kita udah ngakui perisai kita, ya, jadi kita berperisai, ngakui perisai kita, ya, kemudian mengalami, ya, merendahkan diri, masuk ke dalam goa, menghadapi detoksnya, dan kita nikmati detoks itu dengan baik, ya, hilang handphone,
ya kita bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sebentar lagi istrinya datang, gitu ya. Rumah kebakaran, alhamdulillah, ya. Anak meninggal dunia, ya. Kita sering kalinya ngomongnya innalillah, tapi innalillahnya intonasinya yang tidak tepat. Padahal innalillah itu dibaca sama dengan alhamdulillah, sama, jiwanya sama dengan alhamdulillah. Anak meninggal dunia, alhamdulillah. Cuma bacanya innalillah. Gitu. Ya. Kalau sekarang kan anak meninggal dunia, innalillah. Ya. Seakan-akan nggak terima. Ada jeruk nipisnya, ya. Tahu ada jeruk nipis ya? Tapi kalau innalillah wa inna ilaihi raji'un, sawat gitu loh. Ya, namanya juga udah meninggal dunia. Mau gimana lagi, nggak bisa dikembalikan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka nomor 7, puncak keajaiban itu terjadi. Kun fayakun Allah terjadi. Cuma yang namanya kun fayakun itu nggak usah ditungguin. Setelah kita melalui yang nomor 6 tuh, ya Allah, saya kan udah melalui yang nomor 6. Mana nih keajaiban? Keajaiban itu ya ujuk-ujuk gitu loh. Tiba-tiba datangnya, jilalah tiba-tiba ada langsung datang, tring gitu loh, ya. Subhanallah, ya. Baru setelah itu kita pikir, oh karena kita sudah melalui prosesnya, maka Allah memberikan keajaiban buat kita. Jadi ini 7 langkahnya, ya. Jadi 7 langkah yang kalau kita jalankan dengan baik, ya. Dan sebenarnya ya di antara 7 langkah ini, ya, materi-materinya magnet rezeki itu saling mendukung satu sama lain untuk memudahkan. Nah, ini untuk membuat rangkaian ceritanya, ya. Jadi rangkaian ceritanya, ya, setelah kita menyadari akan dosa-dosa kita. Kalau itu lolos, naik ke atas lagi, lolos, naik ke atas lagi. Tapi sambilan misalnya katakanlah sepanjang perjalanan kita, ya, kita muliakan dan bahagiakan orang lain aja. Terumbu karang aja dijagain, masya Allah, ya. Kemarin itu saya agak terpacu ketika membaca review ekonomi Indonesia. Kemudian dikatakan ketika ditanya kepada Pak Yusuf Kalla, bagaimana ekonomi Indonesia tahun 2017? Pak Yusuf Kalla jawabnya gini, Bapak Ibu. Satu-satunya yang pasti di tahun 2017, satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Itu jawabannya Pak Yusuf Kalla. Coba browsing Bapak Ibu, ya. Review ekonomi 2017 ketidakpastian Yusuf Kalla. Itu pasti keluar itu beritanya Bapak Ibu, ya. Loh, saya dalam hati saya terpacu malah jadi akhirnya. Masya Allah, wakil presiden kita, pemimpin kita jawabnya begitu. Padahal kalau seandainya kita tahu ilmu magnet rezeki, jawabannya sederhana. Bagaimana ekonomi tahun 2017? Dahsyat! Luar biasa. Coba saya tanya balik ke wartawannya. Menurut kamu berapa orang jumlah orang Indonesia? 300 juta orang. Lah, kalau 300 juta orang ini saling memuliakan dan membahagiakan satu sama lain, ya, saling memuliakan dan membahagiakan satu, udahlah fokus saja bahagiakan orang lain, bahagiakan orang lain. Wong rezeki dititip kemuliaan kebahagiaan orang lain. Menurut kamu tahun 2017 akan jadi hari yang apa? Tahun yang bagaimana? Tahun yang sukses, Pak Yusuf Kalla. Nah itu makanya dahsyat kan? Ya. Kalau saya yang menghayal, saya yang ditanya sama wartawan. Amin ya Rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tanya kepada ekonomi Indonesia, tanya ekonomi kita sekarang. Pertanyaannya, bagaimana ekonomi kita di tahun 2017? Udah tahu ilmunya, ya. Bahagia. Uang bangkrut aja bagus. Kan bungkus permennya kan. Ya, suami diambil orang. Ya. Istri diambil orang bagus, ya. Dan seterusnya, semuanya bungkus permen kok. Hal-hal yang gak enak di seluruh kehidupan kita cuma bungkus permen, di baliknya ada isinya. Yang penting kita melalui prosesnya dengan baik, ya sudah. Ya bismillah, insya Allah. Maka ujung dari semua kisah-kisah para sahabat itu pasti happy ending, Bapak Ibu. Happy ending semuanya. Nabi Yusuf setelah masuk gua happy ending, jadi raja.
Ya, Nabi Musa setelah melalui Fir'aun di belah lautan muncul negara Palestina, ya. Kemudian Nabi Yunus setelah ditelan di dalam laut, kemudian setelah paus, kemudian beliau berdakwah kembali, ya. Rasulullah SAW, ya, ini adalah kabar positifnya, ya. Umat Islam menyebar di seluruh dunia. Cuma ada satu nabi, Bapak Ibu, yang happy endingnya itu ditahan, ya. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu belum happy ending, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena Allah angkat beliau. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Dia tidak dibunuh, tidak disalib, ya, tapi dia disamarkan dengan wajah orang yang di sekitarnya, lalu kemudian dia disalib. Allah mengangkat Nabi Isa, sekarang masih ada beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Happy endingnya kapan? Nanti di ujung zaman beliau diturunkan lagi. Intinya, ya, sekarang goanya lama sekali Nabi Isa ini. Goa keajaiban yang nanti keajaibannya memang dahsyat sekali di ujungnya. Ya sudah, bismillah, happy ending sebagaimana hidupnya Bapak Ibu semua yang happy ending. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ada waktu kurang lebih 10 menit, ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, falyatafaddal masykuran. Jadi hamba yang luar biasa tempat ada di betul dan Allah. Apa yang kita sampai dengan perasaan dan saudara dari ibu pertanyaan dan membantu. Udah belum? Ada mic belum? Pakai apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya, saya ditanyakan, pada saat kita itu suatu kebaikan, misalnya singkong. Nah, itu gimana caranya kita memperbaikinya? Kadang-kadang kita berbaikinya, mau singkong, mau apa? Tapi kalau dibandingnya, ibu-ibu bilang ini tidak keluarganya. Takutnya kan hitungannya ya. Nah, itu gimana cara kita memperbaikinya kita supaya amalan singkong kita ini jadi pahala di wilayah saya. Supaya masalahnya itu Assalamualaikum. Ya, yang jelas ini setiap amalan yang ditujukan agar dipuji orang itu tidak menimbulkan keajaiban. Rezeki hilang. Jadi ketika kita bersedekah, terus kemudian kita senang orang lain memuji kita, lihat dong saya, ya. Maka ya udah, kita nggak dapat imbalannya, nggak dapat imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang kok kita minta imbalan, Allah senang. Ya, Allah senang sekali minta imbalan. Apa kita minta imbalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma mintanya ke Allah gitu ya. Pas sedekah, pas itu langsung coba luruskan niat. Ya Allah, kalau seandainya ini yang terjadi, maka habis gitu ya. Enggak dapat apa-apa saya ini gitu ya. Maka pahami itu dulu. Pahami tentang ilmu rezeki dan keajaiban, bahwa segala yang ditujukan untuk Allah maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ditujukan buat manusia akhirnya dibalas oleh manusia. Kira-kira manusia itu bisa balas apa buat kita? Enggak ada. Mereka enggak bisa balas apa-apa. Maka ya memang betul-betul kita mengobati ria itu ada dua. Satu, ilmu. Jadi tambahkan ilmunya. Semakin ilmunya nambah, insya Allah keikhlasannya itu akan muncul. Yang kedua, kebiasaan. Jadi memang mungkin awalnya ikhlasnya 1, tapi ulangi lagi mungkin nambah jadi 2, ulangi lagi nambah jadi 3, ulangi lagi nambah jadi 4 dan seterusnya. Sama seperti anak kita ketika awal mula gambar. Ketika awal mula menggambar,
dia tunjukin kemana-mana. Tapi makin lama orang liatin gambarnya, ih malu, jangan diliatin dulu, ya kan? Jangan dilihat dan seterusnya. Nah sama dengan kita. Awalnya mungkin keikhlasannya cuma satu, tapi makin lama makin naik. Jadi dua, satu ilmu, yang kedua pembiasaan. Itu aja, gitu ya. Nggak ada yang lain. Ya, ilmunya apa? Ilmunya adalah ketika kita, ya ilmunya sih semua ilmu agama itu akan menambah keikhlasan. Semua ilmu agama, ya, akan menambah keikhlasan. Ya, tinggal kita pahami bahwa dia ada orang yang bilang gini, Ustaz, saya pondok kenapa males ya, gitu ya. Saya jawabnya gini, terusin aja malesnya. Terusin aja malesnya. Palingan cuma dampaknya aja nanti hidup kamunya nggak akan pernah ada keajaiban, rezeki kamu seret gitu kan, habis ditipu orang gitu. Saya itu yang gitu ya. Oh gitu ya Ustaz. Ya udah makanya jangan malas gitu. Akhirnya karena kita tahu dampaknya, kenapa kita sedekah? Iya, karena kita nggak tahu dampaknya. Coba tahu dampaknya. Ketika tahu dampaknya, masya Allah, ya. Ketika kita tahu dampaknya, maka kita nggak mau. Makanya itu ilmu, ya. Tambahin lagi ilmunya mudah-mudahan dengan materi mana rezeki bertambahlah keilmuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak nggak ada kayaknya ya. Setelah ini kita akan mengibadah dan juga menjelaskan pertama dari Rasulullah yang cukup kearifan dan salam. Nanti di akhir nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pastinya yang mengetahui ibu udah di langkah keberapa adalah ibu sendiri dengan Allah. Ya, yang jelas apapun kejadiannya, ya. Anak umur berapa sekarang? 7 tahun. Ya. Yang pasti, apa sisi positif yang kita bisa lihat? Sisi positifnya adalah anak ibu adalah anak yang dekat dengan Rasulullah SAW. Itu yang paling dekat. Kenapa? Anak yatim ini mulia sekali. Anak yatim ini salah satu sumber rezeki. Rezeki kan sekali lagi ya bukan cuma uang, ya. Tapi ya rezeki ini masya Allah ya, rezeki ini salah satu rezeki terbesar, makanya rizqul akbar itu surga, itu rizqul akbar. Nah anak ini dekat sama Rasulullah SAW. Ya. Maka salah satu sisi positifnya, karena yang namanya mati, namanya meninggal dunia, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan mati, dan tergantung kematiannya, ya, kita nggak tahu, ya, karena apa, sebab apa. Nah, sisi positif yang kita bisa lihat adalah jagain anak ini sampai mereka besar. Anda jagain, ya. Tergantung Anda menjaganya sendiri atau kalau ada jodoh lain, ya. Maka Allah berikan yang terbaik buat Anda, ya. Yang jelas anaknya, fokusnya ke anaknya. Anaknya ini jagain. Lihat tatap mata mereka setiap malam dan bersyukur kepada Allah. Ya Allah subhanallah, saya dititipin anak yatim, ya. Dititipin anak yatim, maka ya Allah ya Rahman, ya. Sebagaimana nabimu, Rasulmu adalah yatim, maka muliakan kami karena kami ini menjaga anak yatim, ya. Nah, kalau itu yang terjadi, ya, maka ya itu sudah masuk di nomor 3, nomor 4, ya kan? Nomor 3, nomor 4, nomor 5 juga diberi ujian, ya. Nah, kalau ya nomor 6-nya adalah Anda menikmati dan memuliakan mereka. Fokus saja muliakan mereka, fokus saja muliakan, bahagiakan mereka, ya. Ini adalah amal soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan untuk Anda. Setiap orang punya amal soleh berbeda-beda. Nah, Anda beruntung sekali karena dititipi anak
yang yatim ya dan jaga ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati Anda semua. Nah, setelah itu ya udah, nggak usah terlalu ya, keajaiban itu ya ujuk-ujuk aja ya. Tiba-tiba aja ya. Saya yakin lah kalau memang Anda bersyukur, menikmati ujiannya, menikmati hidup ini dengan ikhlas, benar-benar ikhlas tanpa ada jeruk nipis gitu ya. Itu pasti keajaibannya berlimpah ruah pada Anda ya, insyaallah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah, Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah, dalam video-video berikutnya, kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda. Dan menjadi makhluk ajaib, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Saya Nasrullah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.